Jumpa lagi di Fokus Eksakta. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita akan belajar matematika wajib ya, trigonometri relasi sudut. Ini melanjutkan yang perbandingan trigonometri ya. Jadi trigonometri relasi sudut itu maksudnya yang sin 180 min A ya, atau 270 plus alfa, 360 min alfa. Itu kan banyak sekali ya rumus yang harus dihafal. Contohnya seperti ini nih. Seperti ini nih. 90 plus alfa ya. Terus 180 min alfa. Ya, jadi banyak, ini nggak perlu dihafal ya. Jadi nggak perlu dihafal semua. Jadi kita nanti langsung aja pakai apa? Kuncinya aja ya. Jadi ini kuncinya nih. Nah, ini kuncinya ya. 3 ini. Jadi rumus ini wajib dihafal. Ya, ini minimal. Nah, jadi nanti kita nggak perlu lagi tuh hafal yang sin 180 min alfa sama dengan sin alfa, itu nggak usah lagi ya. Karena kita udah tahu ini kuncinya. Nah, sekarang lihat ini kuadran. Ya, mengalah kuadran itu maksudnya kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 itu batas sudutnya 0 sampai 90. Itu semuanya positif, pasti. Ya, maksud semua itu sin, cos, dan tangen, dan semuanya ya, sekan, kosekan. Kuadran 2 juga batasnya itu dari 90 sampai 180. Itu cuma hanya sin aja ya yang positif. Jadi kuadran 3 batasnya 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Itu maksudnya ya. Jadi yang positif itu ini yang dihafalin mengenai kuadran. Jadi semua ada jatahnya masing-masing ya, sin, tan, cos, masing-masing kuadran. Tapi kecuali kuadran 1 itu semua. Nah, sekarang yang ini ya, yang gak kalah penting, 180 360 itu tetap nanti dijelaskan langsung ke soal. 92 70 itu berubah dari sin ke cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, dan seterusnya. Ya, ini hanya tambahan aja ya, sekan kosekan itu sebenarnya bagian dari ini aja nih, sin, cos, tan. Untuk yang ini nih, yang ini wajib hafal ya. Kalau ini kan sudut istimewa. Jadi misalnya gini, sin 0 itu 0. Cara bacanya ya, sin 30 itu setengah. Sin 90 itu 1. Gitu ya. Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Dan seterusnya ya. Ini tangan 90 derajat itu ini, infinity ya. Tak terhingga ini namanya. Nah, sekarang kita coba untuk agar lebih mengerti ini ya. Nah, misalkan sin 150. Ya, sin 150 itu ada di kuadran ini ya. Lihat, di antara 90 sampai 180 itu berarti kuadran 2. Nah, cara mengurainya begini. Sin, kita pakai 180 boleh, 90 boleh ya. Kalau 150 ini jadi gini. Ini wajib hasilnya sama ya, 180 kan 30 kan 150. Nah, jadi ini sama dengan coret. Langsung ya, mau 180, mau 270 atau berapapun di sini coret. Berarti hasilnya berapa? Ini. Sudut ini. Nah, maksudnya 180 ketika dicoret ini dia tetap. Nah, maksudnya tetap itu apa? Sin ya jadi sin. Sin jadi sin lagi. Jadi sin berapa? Sin 30 nih. Ya, sin 30. Sin 30 lihat di sini. Setengah. Ya, ini hafalin. Nah, seperti itu caranya. Lalu bagaimana nih kok? Apakah bisa dengan yang lain? Bisa ya, sin 150 bisa juga yang lain, yaitu sin 150 sama dengan sin 90 plus 60. Yang penting jumlahnya itu 150. Tapi jika dia pakai 90, dia berubah tanda. Nih, jika 90 atau 270, dia akan berubah sin jadi cos gitu. Berarti ini kan sin ya, jadi cos. Jadi cos ini tapi ya 60. Nah, cos 60 setengah ya, cos 60 lihat di sini. Mengenai plus atau minnya gini ya, kan sin itu kan kuadran 2. Kuadran 2 itu sin positif. Jadi ini hasilnya dijamin harus positif ya. Jadi sini positif, nggak usah saya tulis ya, kecuali minus. Ini juga ya, ini kuadran 2, jadi lihat ininya nih.
kuadran 2 itu sin positif, ini kan sin, kecuali sini cos gitu ya, jadi sin nanti negatif. Nah sekarang kita coba lagi dengan yang cos 210 misalnya ya. Berarti cos, saya coba pakai 180 dulu. Berarti 180 ditambah 30. Yang penting pastikan ini jumlahnya sama, 210. Karena dia pakai 180 itu tetap, artinya cos menjadi cos juga kan. Cos menjadi cos, itu maksudnya tetap. Cos berapa ini? Cos 30. Nah, di sini saya kasih jarak, takutnya di sini bisa min, bisa plus gitu ya. Nah, sekarang lihat cos itu kuadran 210 itu kuadran berapa? 210 itu ternyata di sini nih. Kuadran 3 ya. Karena di antara 180 sampai 270 itu tangan yang positif. Sementara ini cos. Berarti dia nggak boleh. Maksudnya dia negatif. Tambahin negatif. Gitu aja ya. Hanya tangan aja yang di kuadran 3 yang positif. Jadi nah, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Nih, setengah akar 3 berarti min setengah akar 3. Begitu ya. Nah sekarang apakah bisa dengan yang lain? Bisa ya. Cos 210 sama dengan cos 270, tapi dikurang. Nah dikurangnya berapa supaya hasilnya tetap 210? Dikurang 60. Nah di sini hati-hati ya. Ya ini langsung aja begitu udah jadi begini langsung coret gitu ya. Coret gitu ya. Ini juga gitu. Coret. Jadi mau berapapun di sini coret aja. Terus tapi kalau 270 begitu dicoret, dia berubah tanda ya. 270 yang tadinya cos nih, cos jadi sin. Jadi sin, saya kasih jarak. Takutnya di sini min. Jadi sin berapa? Sin 60. Nah sekarang ini sin 60 ini berapa? Minus plus, lihat kuadrannya, lihat yang tadi aja ya, cos 210 itu di sini nih, tangan yang positif. Sementara ini cos gimana? Negatif ya. Jangan lihat sin ini ya, lihatnya ini yang awalnya, cos 210. Hasilnya pasti sama ya. Jadi nanti kedepannya nggak usah dua-dua begini ya, satu aja. Jadi misalnya tangan 135, kita coba lagi. Nah lihat tangan 135 itu tangan 180 minus 45. Karena dia pakai 180 maka coret ya gitu, coret. Ya udah jadi berapa? Ya tangan 45. Kita kasih jarak ya, takutnya di sini min, berarti tangan 45. Ini kuadran berapa? 135 itu kuadran 2 ya, tuh sin yang positif, ini tangan ya, berarti negatif. Tangan 45 berapa? 1 ya, jadi min 1 gitu aja. Nah ngerti ya. Nah sekarang kita coba lagi yang sudutnya lebih besar, misalkan sin 330. Sin 330 itu kalau diurai jadi sin 360 dikurang 30 gitu ya. Jangan bikin di sini 90 atau 180, kejauhan, karena di sini harus kecil, harus lancip sudutnya. Ya, jadi sini nih, perhatikan nih, sini lancip semua nih. Ya enggak, jangan 120 di sini, kegedean nambahnya. Nah, 270 boleh nggak di sini? Boleh. Ya, nanti kita coba. Langsung coret. Red gitu ya. Langsung tulis saja, kan 360 dia tetap. Berarti sin 30, kasih jarak sin 30. Minus nggak? Lihat 330 itu di sini, di antara ini. Berarti cos yang positif ini soalnya sin, berarti dia negatif. Ya, sin 30 setengah, kita lihat tabel aja ya. Jadi min setengah. Begitu caranya ya. Nah, kita mulai lagi, coba yang pakai yang 270 di sini. Sin 330 sama dengan sin 270. Berarti ditambah. Nah, tambahnya nggak boleh besar-besar ya, yang penting di bawah 90, lancip sudutnya. Berarti ditambah 60 ya.
Nah, lihat, perhatikan, begitu saya coret begini, 270 harus berubah ya. Tadi soalnya kan pakai sin, berarti sin berubah jadi cos. Saya kasih jarak, cos berapa, langsung tulis cos 60. Jangan lihat plus ininya ya, saya nggak lihat min plusnya ini, nggak tergantung ini, dia tergantung kuadran. Nah sekarang lihat ini kuadran berapa sin 330 itu. Di sini kuadran 4 cuma cos saja yang positif, berarti kalau sin ya tetap negatif. Jangan lihat cos ini ya, lihat awalnya min setengah ya, sama, harus sama ya. Jadi 270 ini yang harus dihafal nih, penting ya, ini penting. Nah sekarang kita coba yang pakai alfa ya. Misalnya gini, sin 90 min A gitu ya. Ini kan kuadran berapa? 90 min A itu kan lancip ya, entah 30 kita nggak tahu ya, entah 60 kita nggak tahu, atau 10 derajat atau 15 kita nggak tahu. Yang jelas ini harus lancip aja. Jadi kalau 90 dikurang lancip ya pasti kuadran 1 kan. Nah kalau 90 kan berubah, sin jadi cos, berarti sin jadi cos. Cos berapa ya? Cos A. Min atau plus? Ya plus lah, kan kuadran 1, semua positif. Clear ya. Nah sekarang kita coba yang 180 ya, min alfa misalnya gitu. Nah ini kuadran 2, karena alfa itu lancip ya. 180 kurang itu berarti di sini nih letaknya, sin yang positif ya, kuadran 2. Nah ini kuadran 2 nih, berarti sin, karena sin itu positif, jadi langsung aja tulis sin menjadi sin lagi kan, karena 180 kan tetap, sin menjadi sin. Sin berapa? Sin alfa. Min atau plus? Ya plus, kuadran 2. Nah sekarang kita coba yang cos 270 misalnya, cos 270 plus alfa. 270 berubah ya, yang tadinya cos berubah jadi sin, tulis aja langsung berubah jadi sin alfa. Kasih jarak di sini, bisa min bisa plus masalahnya ya. Jadi kita lihat ini kuadran berapa, 270 plus alfa itu pasti di atas 70 kan, nih berarti kuadran 4. Cos yang positif, ini cos, jadi cos kuadran 4 positif, ya udah sin alfa betul. Kira-kira udah jelas ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba review lagi soal ini ya, dengan soal latihan yang lain. Kita coba aja lagi untuk soal latihan berikutnya yang lebih variatif, misalnya angkanya ribuan gitu ya di sini. Nah sekarang kita latihan soal ya, kita coba lagi ya. Tetap harus diingat ya, rumus yang 3 tadi, dari kuadran sampai sudut istimewa ya, 180 270 itu kuncinya. Nah sekarang kita coba cos 300, coba ke 360 ya, kan bisa 2 ya, selalu ada 2 pilihan, bisa 360, bisa 270 atau yang lain gitu ya. Ini jadi cos 360 dikurang 60 ya, coret nih ya, 360 tetap, ingat ya yang tadi ya, yang ini ya, ini tetap gitu ya. Nah ini perubahannya diapalin semua, sin cos, cosin, tan cot ya, ini kuadran, ini apalin. Nah sekarang lihat, ini jadi begitu dicoret, karena dia tetap ya cos menjadi cos gitu kan, berarti cos berapa? Cos 60. Nah plus atau minus, lihat 300 itu kuadran 4. Nah ya ini kuadran 4, kuadran 4 dia positif, ya udah, jadi nggak usah diapa-apain. Cos 60 itu hasilnya setengah. Lihat di tabel nanti, hafalin ini ya, ini hafalin juga. Nah sekarang cos yang tinggi-tinggi gini nih, yang ribuan, 3900. Jika sudah terlalu besar ya, atau melewati 360, maka dia jadinya dikaliin aja kelipatannya, 360 kali berapa ya, titik-titik ditambah sisanya berapa gitu loh, begitu udah. Tapi jangan sampai melewati 3900.
Misalnya saya kali berapa, kali 10, sisanya berapa? Kalau saya kali 10 kan dia 3600 ya, sisanya 300. Itu yang betul. Tapi kalau saya tulis ini 11, melewati ini nggak boleh ya, jangan melewati. Jadi biarkan di sini 300 berarti kan ya, 300. Karena dia belum mencapai 360 nggak apa-apa, yang penting di bawah 360. Setelah itu coret nih semua nih ya, coret gitu loh. Begitu dicoret, hasilnya ya 3, tetap dia. Kalau di sini sudah tidak mengikuti prinsip 360 atau 270 lagi ya, karena di sini udah dicoret semua, ini dibuang. Jadi ibaratnya dia kalau sudah terlalu besar dia restart ya. Kalau udah melewati 360 dia restart. Jadi nggak pakai prinsip-prinsip ginian lagi. Jadi langsung aja tulis cost, kalau sin ya sin gitu loh. Ini jadi cost 300. Nah masalahnya cost 300 berapa? Belum ketemu kan? Nah cost 300 tuh begini ngitungnya dari awal lagi. Ya karena sudah ada di sini ya saya tulis saja ya. Jadi di sini hasilnya ya cost 300 ya setengah langsung ya. Jadi sebenarnya kamu harus hitung lagi dari awal kalau ini belum dikerjain. Ya cost 300 caranya seperti ini nih. Nah sekarang kita coba nomor 3. Jadi ini sin diurai dulu di berapa ini maunya, 180 boleh ya, 270 juga boleh. Saya pakai 180 aja biar dia tetap. Berarti 180 plus 20 tetap sin, jadi sin maksudnya. Saya kasih jarak, takutnya di sini min. Berarti sin 20 tulis dulu begini. Nah, di sini mau berapapun coret kan? Nah, sin 20 kan karena tetap ya, sin. Tapi kalau 270 dia berubah, sin jadi cos. Ingat lagi di catatannya. Nah, ini kuadran berapa nih? 200 itu di atas 180 ya. Jadi 180 sampai 270 ini kuadran 3 nih. Kuadran 3 itu tangan yang positif. Berarti jika sin negatif gitu ya. Sin 20 berapa? Ya udah biarin aja begini. Nah, kita lanjut yang begini nih modelnya. Jadi kalian nggak usah lagi hafal-hafalin lagi ya rumus-rumus yang begini, yang banyak begini ya. Itu nggak usah, kan udah tahu kuadran. Nah sekarang kita lihat tangan 270 kan, kalau 90 dan 270 dia berubah ya, jadi tan menjadi kot kan gitu ya, kasih jarak jadi kot tangan, kot berapa ya, langsung aja tulis sudutnya ini, kot A. Min atau plus ini kuadran berapa? 270 plus itu kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu gimana? Cuma cos aja yang positif, berarti tangan negatif. Nah gitu. Kot itu apa sih? Kot itu seper ya, seper tan. Ini hafalan ya, jadi kot itu seper tan, gitu aja sih ya. Nah sekarang gini, untuk nomor 5 sampai 8 ini tinggal diisi sendiri ya, nanti dijawab sendiri. Caranya begini nih, saya kasih petunjuk dulu ya. Sin 675 kan melewati 360 ya, jadi nanti caranya sama seperti ini nih ya. Yang udah melewati 360 ya pakai caranya ini. Jadi nanti di sini sin tetap ya, tulis sin kurung 360 dikali berapa gitu ya, titik-titik plus sisanya titik-titik, nanti coret gitu ya. Kalau 360 kali 2 720 nggak boleh ya. Nah gitu loh, ngerti ya. Jadi dia harus di bawah ini, sisanya taruh sini. Begitu juga yang ini 3480, ikutin aja ini ya. Jadi nanti cos 360 kali berapa, sisanya tulis, nanti coret. Nah untuk yang kayak begini nih, ini kan kuadran 3 ini ya. Jadi ingat ini kuadran 3 nih kan 180 plus, jadi di atas 180 kan. Kalau kuadran 3 nanti tangan gimana nasibnya, positif atau negatif gitu ya. Nanti ikutin yang ini nih. Nah ini ya, yang sebelumnya kan sudah dibahas, di review lagi ya, ditonton lagi. Nah sekarang ini kot 90 plus itu ini kuadran berapa? Ini KW kuadran 2 ya, karena di atas 90 kan. X itu pasti lancip ya, ini juga X lancip. Walaupun nggak lancip pun nggak apa-apa ya. Yang penting 180 plus itu kuadran 3, 90 plus itu kuadran 2. Begitu logikanya ya. Jadi nanti ini diisi sendiri, ini juga begitu ya. Silahkan dijawab ya di kolom komentar ya.
Nanti di situ akan ketahuan bisa atau enggak, gitu kan. Habis relasi sudut ini, kita belajar yang lebih variatif ya, soalnya yang seperti ini nih ya, dan seterusnya ada variatif yang lain lagi, agar semua tuntas gitu ya untuk trigonometri tahap awal gitu ya, karena nantinya banyak ya rumus ini, jadi kita harus menghafalnya dengan cara yang tepat. Ini nanti soal ini dijawab ya di kolom komentar ya. Sekian dulu di Fokus Eksakta.